Pada awal kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1945, radio menjadi media elektronik utama yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Keunggulan radio adalah kemampuannya menyampaikan berita secara cepat, mengatasi keterbatasan media cetak yang saat itu masih terbatas dan diawasi ketat oleh sensor. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. RRI pun sempat mengalami masa yang mencekam. Demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 ditandai oleh kebebasan pers yang tinggi, di mana koran berperan sebagai pilar demokrasi dengan memfasilitasi kebebasan berekspresi dan pluralisme opini publik. Koran-koran saat itu menjadi wadah utama untuk berbagai sudut pandang politik, mencerminkan dinamika multipartai yang kompleks. Perkembangan media televisi pada Orde Baru ditandai dengan dominasi TVRI sebagai televisi milik pemerintah yang berperan sebagai alat propaganda dan penopang legitimasi kekuasaan. Kontennya sangat disensor dan diarahkan untuk mempromosikan program pemerintah, sehingga kurang diminati masyarakat. Karena kurang diminati masyarakat, akhir Orde Baru muncul pesaing, yaitu televisi swasta pertama seperti RCTI, TVI, dan Indosiar dengan kebijakan siaran yang dikontrol ketat yang kemudian menjadi cikal bakal persaingan industri televisi pasca Orde Baru. Media sosial muncul pasca reformasi tahun 1998 sebagai ekstensi kebebasan pers, mengubah dinamika politik Indonesia dengan memfasilitasi mobilisasi massa digital dan pembentukan opini publik secara cepat, dari platform awal seperti Friendster hingga TikTok saat ini.
kita akan melihat bagaimana karakteristik dari masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik unik dari penerapan demokrasi ala barat. Pertama, kedudukan presiden hanya sebagai lambang negara. Dalam sistem parlementer, presiden berposisi sebagai kepala negara yang bertugas sebagai simbol pemersatu bangsa dan tugas-tugas yang bersifat seremonial. Namun, peranan ini justru menghambat pergerakan politik Soekarno, karena presiden tidak memiliki kuasa yang besar untuk menjalankan ide-idenya. Hal yang berkebalikan dengan kemampuan Soekarno dalam orasi, mengerahkan rakyat, dan selalu menjadi bagian besar dalam berjalannya roda pemerintahan Indonesia. Sehingga di akhir masa demokrasi liberal, presiden berupaya keras untuk mengakhiri penerapan demokrasi ala barat. Kedua, karakteristik dari masa demokrasi liberal yaitu penerapan sistem multipartai. Di masa demokrasi liberal, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas politik, terutama memberikan keleluasaan terhadap lahirnya partai-partai politik. Tercatat dalam pemilu pertama yang diselenggarakan di tahun 1955, jumlah partai yang turut serta dalam kontestasi pemilu meningkat sebesar 117 partai. Berbanding terbalik dengan jumlah partai yang lahir semenjak maklumat pemerintah nomor X tanggal 3 November tahun 1945 yang hanya berjumlah 10 partai. Namun, penerapan sistem multipartai ternyata memiliki dampak negatif karena semakin banyaknya partai-partai politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, sehingga mengakibatkan pemerintahan yang berjalan tidak mampu untuk menjaga stabilitasnya, karena parlemen memiliki hak mosi, putusan parlemen yang akan mengakhiri berjalannya suatu pemerintahan. Ketiga, karakteristik dari demokrasi liberal yaitu jatuh bangunnya kabinet. Semenjak tahun 1950 hingga tahun 1959, terdapat 7 kabinet dan 6 perdana menteri yang silih berganti karena buruknya kestabilan pemerintahan. Kabinet-kabinet yang terbentuk yaitu Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo periode pertama, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo periode kedua, dan juga Juanda. Nah, itu dia adalah karakteristik dari masa demokrasi liberal. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Simpulan dari materi lahirnya demokrasi liberal yaitu pertama, latar belakang berupa bubarnya Republik Indonesia Serikat yang berakhir dengan disetujuinya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kedua, karakteristik demokrasi liberal yaitu kedudukan presiden yang hanya sebagai lambang negara, mengakibatkan presiden berkurang kekuasaannya. Penerapan sistem multipartai yang mengakibatkan pemerintahan yang berjalan mengalami ketidakstabilan dan berakhir dengan jatuh bangunnya kabinet selama 9 tahun, yang terdapat 7 kabinet dan 6 perdana menteri. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan dan diskusi seputar sejarah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!